Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kita bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5, semester 1 di tema 4. Sebelumnya kalian telah mempelajari pengertian ciri-ciri, sampiran, isi, serta amanat pantun, juga mengetahui tentang perbedaan pantun dan syair. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari jenis-jenis pantun. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, mengetahui jenis pantun berdasarkan usia. Yang kedua, mengetahui jenis pantun berdasarkan isi. Mari kita pelajari pantun berdasarkan usia terlebih dahulu. Jenis-jenis pantun berdasarkan usia ada 3. Yang pertama, pantun anak, memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak, menggambarkan makna sukacita maupun dukacita. Jadi ini ada kaitannya dengan masa kanak-kanak. Baik, contohnya terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Ini termasuk contoh dari pantun kanak-kanak. Contoh yang kedua, rajut kain dengan benang, rajutnya dengan putri dayung. Ayah pulang hati senang, wajah ibu juga riang. Contoh yang ketiga, burung dara terbang melanglang, hinggapnya di pucuk dedahanan. Setiap kali ayah pulang, selalu saja ada makanan. Contoh yang keempat, sapi putih tarik pedati, pedatinya bergoyang-goyang. Ayah selalu baik hati, aku ditimang, aku disayang. Contoh kelima, kolang-kaling es kelapa, campur sedikit air nira. Ayah pulang bawa apa? Ayah pulang bawa gembira. Dan contoh yang terakhir, burung merpati burung dara, terbang tinggi jauh melanglang. Hati ini amat gembira, sebentar lagi ayah pulang. Dilihat dari contoh-contoh ini, memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak, yang menggambarkan makna sukacita maupun dukacita. Ini contohnya adalah yang sukacita semuanya. Ayah pulang bawa oleh-oleh, ayah pulang hati senang, wajah ibu juga riang. Setiap kali ayah pulang selalu ada makanan. Jadi menggambarkan masa kanak-kanak. Ayah selalu baik hati, aku ditimang, aku disayang, dan sebagainya. Baik. Contoh, mohon maaf, jenis pantun berdasarkan usia yang kedua yaitu pantun muda, yaitu mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan kasih sayang, iba, iri, dan nasib. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Contoh kedua, ambil puan di atas batu, hendak berlayar ke benua Jawa. Jika Tuan berkata begitu, esok hari Kakanda
bawa. Contoh ketiga, terang bulan terang kepaya. Raja Mesir bertenun kain. Tuan dipandang bertambah cahaya, rasaku tidak pada yang lain. Contoh ketiga, dari Bantan ke Tanjung Kadis. Berlayar di Tumbang Utara, lagi berhadapan mulutnya manis, balik belakang lain bicara. Contoh kelima, ambil puan dari Merinda, pandan di Jawa saya robohkan. Jika tuan membawa adinda, badan dan nyawa saya serahkan. Dan contoh yang terakhir, ayam Belanda terbang ke Jambi, pandan di Jawa diagungkan. Jika kakanda mengingkar janji, badan dan nyawa menanggungkan. Ini contoh pantun muda berisi tentang perkenalan, hubungan asmara, dan rumah tangga. Kemudian perasaan kasih sayang, iba, iri, dan nasib. Jadi berbeda dengan anak-anak. Kalau anak-anak sekedar masa kanak-kanak, kesenangannya berbeda dengan masa muda ini. Selanjutnya, pantun berdasarkan usia yang terakhir yaitu sudah ada pantun anak, pantun muda, yang terakhir adalah pantun tua. Pantun tua yaitu pantun mengenai orang tua, mengenai adat, budaya, agama, dan nasihat. Ada perbedaannya ya. Kalau yang pertama tentang anak-anak, yang kedua tentang masa muda, dan yang pantun tua ini mengenai adat budaya, agama, dan nasihat. Jadi ini 3 jenis pantun berdasarkan usia. Kita lihat contohnya jenis pantun berdasarkan usia, yaitu yang pantun tua. Contoh yang pertama, enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Contoh kedua, anak ayam turun 10, mati seekor tinggal 9. Bangun pagi sembahyang subuh, minta ampun kepada Allah. Contoh yang ketiga, di antara padi dengan selasih, yang mana satu tuan luruhkan, di antaranya budi dengan kasih, yang mana satu tuan turutkan. Contoh keempat, pohon nangka berbuah lebat, bilalah masak harum juga, berumpun pusaka berupa adat, daerah berluhak alam beraja. Contoh kelima, bulu merak cantik berkaca, gugur sehelai ke dalam baldi. Jika tak banyak kitab dibaca, jangan mengaku khatib dan kadi. Perang diletak ke batang sena, belah buluh taruhlah temu. Barang dikerja takkan sempurna bila tak pernah menaruh ilmu. Jadi ini ada nasihat, ada budaya, ada agama. Ini termasuk contoh-contoh pantun tua. Baik, jadi jenis pantun berdasarkan usia ada 3. Yang pertama pantun anak, yang kedua pantun muda, dan yang ketiga adalah pantun tua. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan jenis-jenis pantun berdasarkan isi. Jenis-jenis pantun berdasarkan isi ada pantun nasihat berisi nasihat, pantun teka-teki berisi pertanyaan, kemudian pantun jenaka berisi hal yang lucu dan menghibur, sukacita berisi hal yang menyenangkan, dukacita berisi hal yang menyedihkan, kiasan berisi perumpamaan atau ibarat. Mari kita lihat contoh-contohnya. Ke kamar mandi celananya basah, aku keringkan dengan kipas. Janganlah kamu bolos sekolah kalau kamu ingin naik kelas. Kira-kira pantun apa ini? Jadi dari isinya ya. Janganlah kamu bolos sekolah kalau kamu ingin naik kelas. Jadi pantun nasihat. Jadi ada nasihat tidak boleh bolos sekolah kalau ingin naik kelas. Contoh yang kedua, burung nuri burung dara,
terbang ke sisi taman kayangan. Cobalah teka, wahai saudara, semakin diisi makin ringan. Ada tanda tanya. Isinya adalah ini. Ketika melihat, cobalah teka, wahai saudara, semakin diisi makin ringan. Kira-kira pantun apa ini? Iya, pantun teka-teki. Jawabannya apa? Balon. Baik, contoh selanjutnya. Ikan gabus di rawa-rawa, ikan belut nyangkut di jaring, perutku sakit menahan tawa, gigi palsu loncat ke piring. Kira-kira apa? Contoh pantun jenaka. Lucu ya. Selanjutnya, ayam kinantan terbang mengekas, hinggap di ranting bilang-bilang, melihat ibu pulang lekas, hatiku besar bukan kepalang. Kira-kira contoh pantun sukacita, karena dia gembira melihat ibu pulang lekas, hatiku besar bukan kepalang. Jadi bahagia ya, sukacita. Selanjutnya, tuntutlah ilmu sampai ke Cina, negeri Cina pandai berperang, hati sedih gundah gulana, melihat nilai tes yang masih kurang. Jadi hatinya sedih melihat tes yang masih kurang. Jadi ini contoh pantun duka cita. Selanjutnya, berburu ke padang datar, mendapat rusa belang di kaki, berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Nah, ini apa artinya ini? Nah, kiasan. Kalau kiasan biasanya kita harus bisa memaknainya, isinya ini. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Artinya, ketika kita tidak bersungguh-sungguh dalam belajar, itu diibaratkan bunga kembang tak jadi. Jadi pohon bunga yang seharusnya berkembang tetapi tidak keluar bunganya, tidak keluar kembangnya. Nah, jadi canggung. Contoh pantun kiasan. Jadi kita nasihatnya ini adalah kiasannya adalah kalau kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh bagai bunga yang sudah ditanam namun tidak keluar bunganya. Baik, itu contoh-contohnya. Nah, ada yang ngintip ini. Tebak yuk. Nah, coba ditebak ya nih, anak. Jenis pantun apakah berikut ini? Memancing di laut, dapatlah pindang. Keluarga senang dan bahagia. Buahnya berbentuk seperti bintang, sudah masak kuninglah ia. Nah, kira-kira jenis pantun apa? Dilihat dari isinya. Jadi kita menghiraukan sampiran. Yang isi adalah baris ke-3 dan ke-4. Buahnya berbentuk seperti bintang, sudah masak kuninglah ia. Itu pantun teka-teki. Nah, buah apa kira-kira ini? Buah belimbing ya. Selanjutnya, jenis pantun apakah berikut ini? Jalan-jalan ke rawa-rawa, jika capek duduk di pohon palem, geli hati menahan tawa, melihat katak memakai helm. Nah, pantun jenaka. Jelas ya. Jadi lucu. Selanjutnya, jenis pantun apakah berikut ini? Limau purut di tepi rawa, buah dilanting belum masak, sakit perut sebab tertawa, melihat kucing duduk berbedak. Jelas ya, dilihat dari isinya, sakit perut sebab tertawa, melihat kucing duduk berbedak. Ada kucing duduk pakai bedak. Jadi pantun jenaka. Selanjutnya, jenis pantun apakah berikut ini? Boleh saja kita berkemah, asal jangan ke batu jajar. Boleh saja bermain di rumah, tapi jangan lupa belajar. Nah, dilihat dari isinya, boleh saja bermain di rumah boleh, tetapi jangan lupa belajar. Jadi pantun nasihat. Oke, jenis pantun apakah berikut ini? Burung elang, burung merpati terbang ke kubur mencari makan. Bukan kepalang senangnya hati melihat ibu pulang dari pekan. Kira-kira dilihat dari isinya, bukan kepalang senangnya hati melihat ibu pulang dari pekan. Senang, kesenangan, sebuah kesenangan. Sukacita. Baik anak-anak, alhamdulillah pada pembelajaran kali ini kalian telah mengetahui jenis pantun berdasarkan usia, ada 3 tadi ya. Kemudian mengetahui jenis pantun berdasarkan isi. Apa tadi?
Jenis pantun berdasarkan usia ada 3. Yang pertama pantun anak, yang kedua pantun muda, dan yang ketiga pantun tua. Kemudian jenis pantun berdasarkan isi ada nasihat, ada teka-teki, ada jenaka, ada sukacita, ada duka cita, dan ada kiasan. Baik, demikian. Mari kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.